Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam kuliah online hari ini. Hari ini akan kita mereview untuk tugas-tugas teman-teman kita yang sudah mengumpulkan dalam mata kuliah fotografi 1. Baik, sebelum ke sana kita akan lihat, tapi kita intro dulu. Ya, baik, kita sudah masuk dalam review dari tugas teman kita. Yang pertama adalah punyanya Andri Setiawan, yang sudah kita kasih tugas tentang foto indoor. Di sini akan kita review dari isinya. Baik, di sini kita lihat dari kenali kamera ya, dikenali kamera. Oke, latar belakang. Ya, di sini mungkin oke lah dari segi yang disampaikan, pas cocok terbayangan gelap. Oke, terus ini kita lihat dulu untuk cahaya sangat penting, motret tanpa cahaya foto dihasilkan terlihat mati. Oke, ya, kita lihat lagi. Oke, shutter speed ya, langsung ini lebih ke tripod, tentang tripod. Oke, terus peraturan atau pengambilan ya, ini ambil beberapa gambar untuk memastikan dan menguji beberapa hal dalam kamera Anda, seperti pencahayaan. Oke, terus reflektor ya, reflektor. Oke, nah ya, sebenarnya sih sudah cukup ya untuk punyanya si siapa tadi, Andri Setiawan ya. Oke, hanya saja mungkin ini karena dari segi waktu ya, karena kita hanya sekedar waktu langsung mengerjakan, jadi mungkin dari format-format tulisannya belum diperhatikan ya, di besar kecilnya itu, di ukurannya itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, terima kasih untuk punyanya desainnya sudah mengumpulkan untuk segi dari teknik fotografi indoor ya. Selanjutnya akan kita bacakan lagi, yaitu Avan ya. Ini Avan, kita coba cek lagi untuk Avan. Oke, kita tunggu dulu untuk punyanya Avan. Oke, kita cek dulu untuk Avan. Oke, belum muncul ya. Bentar. Ini belum muncul. Nah, oke, di sini untuk Avan kita coba cek. Di sini dia tentang foto indoor ya. Pokoknya kurang ya. Indoor. Nah, terus dari segi ini kenali kamera. Oke, kenali kamera dulu. Ya, pengenali ini. Jadi dia pertama kenali kamera. Ya, ini pencahayaan ya. Ini sebenarnya tadi hampir sama ya, mungkin karena satu sumber ya. Oke, satu sumber. Memang kita kalau mengonsep membuat sumber itu memang agak kesulitan karena banyak sumber yang sama gitu kan. Oke, tapi sudah punya apresiasi untuk menyelesaikan ya. Pencahayaan, oke ya, apresiasi ini sudah di format dengan baik ya. Oke, peraturan cahaya buatan natural. Oke, ya, dia menggunakan studio ya, baik. Terus ini tadi langsung aturan speed, kecepatan ya. Oke, kecepatan yang diatur. Bukaan lensa perlu diperhatikan ya, bisa diperhatikan. Dan terus gunakan ISO, ini juga ISO juga yang harus diperhatikan. Oke, menarik juga ya. Terus hindari auto atau white balance ya. Oke,
setting background tidak boleh dilupakan. Baik ya, terima kasih untuk saudara Avan telah bisa mengirimkan hasil dari pemaparan ya dari foto indoor. Oke, jadi ya cukup baik ya untuk ya saja tadi ini settingan yang mungkin penyampaian dari ini ya. Jadi font-fontnya juga perlu diatur lagi mungkin karena untuk presentasi terlalu kecil ya ini ya. Nah ini jadi itu kecil, jadi mungkin fontnya harus diperbesar lagi biar tambah nyaman. Terus kalau kita tadi mungkin kita perlu tambahin reflektor ya, jadi belum ada reflektor, mungkin di habis ini kita jelaskan tentang reflektor atau apa lighting gitu. Baik, oke, terima kasih untuk saudara Avan untuk yang telah mengirim. Oke, kita langsung aja kita masuk di punyanya Julian Asti. Oke, kita coba cek lagi. Ya, di sini masuk di dalam peraturan kamera ya. Peraturan kamera. Ya, kita coba cek dulu. Di sini gunakan flash shutter speed ya. Oke. Salah satunya cepat adalah salah satu hal yang paling penting untuk bisa sport fotografi ya. Oke. Untuk jadi ini untuk mengambil biar nanti tidak blur ya. Bukan obsesor Anda. Oke, membantu kamu mencapai shutter speed. Oke, ya. Terus naikkan ISO. Ya, naikkan ISO juga. So, ya bisa gunakan boost mode. Kalau ini kan tapi gini ya untuk punya dinastik ini kebanyakan adalah penggabungan ya. Kalau kita masuk di indoor itu mungkin ya harus sesuaikan maksudnya ya, karena kalau indoor kan lebih ke dalam pencahayaan tambahan ya kan. Kalau kita lihat ini ada kebanyakan dia menggunakan foto outdoor ya, harus kita bedakan antara indoor dan outdoor. Nah di sini kebanyakan adalah outdoor ya. Outdoor maksudnya adalah menghasilkan suatu hasil di luar ruangan gitu ya. Ini kan ada ISO ya. Oke, sebenarnya kan guna ISO ini banyak menggunakan di outdoor atau luar ruangan. Oke, ini juga luar ruangan. Oke, spek ini sekedar menghasilkan kualitas foto kalau ini ya, foto. Oke, pastikan settingan white balance tepat. Oke, bisa white balance ini bisa digunakan untuk ini motret. Nah ini luar ruangan karena harus mengatur keseimbangan cahaya, namun banyak warga langsung ya. Jadi yang perlu diamati adalah pengambilan. Jadi kalau pengambilan itu nanti kita gunakan di luar ruangan, memang kita harus buat settingannya ya ini. Jadi ini settingan di luar ruangan atau outdoor ya. Oke. Ya, banyak itu ya, itu harus kita perhatikan. Matikan flash. Nah, menggunakan flash jarang semua jenis perbandingan olahraga berbeda. Ini memang kalau di luar ruangan atau mungkin sudah ada cahaya yang peka ya. Jadi memang dimatikan flashnya ya. Oke. Dapatkan fokus ya, ini pasti kita fokus tetap sesuaikan dengan pengambilan. Oke ya. Ya, terima kasih. Ya sudah bisa mengirim tentang fotografi, tapi memang yang saya amati ini adalah masih peraturan yang kiranya masih digunakan di luar ruangan ya gitu kan. Nah, yang paling tidak yang perlu diciptakan gambar di dalam ruangan adalah kita harus setting kamera, terus pencahayaan, lighting ya kan, penggunaan dari speed, shutter ya, diafragma ya, paling tidak itulah ya. Tinggal kita penyajiannya gitu. Baik. Oke, enggak apa, terima kasih untuk apresiasi dari Julian Nasi yang sudah mengirim hasilnya tentang fotografi ya. Baik, saya langsung aja masuk di Rizky Hastani. Oke, kita coba ya. Nah ini untuk istihadanya adalah tips dan trik pengambilan foto indoor ya. Kita coba cek dulu. Oke ya, pendahuluan ini ya, pendahuluan tentang indoor ya. Oke, mendekat ke jendela atau pintu ya, sumber cahaya atau cara. Oke ya boleh.
Jadi mendekat ke pintu ya, jadi mencari cahaya, sumber cahaya intinya gitu. Terus atur cahaya buatan cahaya dan natural. Baik, ini biasanya ya. Setelah sumber cahaya natural, pastikan kamu masih tetap memerlukan sumber cahaya buatan, baik dari flash kamera maupun lampu studio ya, boleh ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk pembuatan natural cahaya. Berarti boleh kita menggunakan lampu tambahan atau bisa menggunakan lampu seadanya. Mungkin kita boleh menggunakan lampu ini seperti lighting, mungkin kita punya ini di rumah kita ya. Mungkin ini lampu buatan kita menggunakan 10 watt atau 20 watt ya kan, itu lampu buatan ya. Mungkin atau neon ya, itu bisa juga ya. Oke, atau lampu taman ya. Terus shutter speed kecepatan, oke, jadi ini boleh ya, ini harus diperhatikan juga. Baik, terima kasih sudah bisa menyampaikan tentang speed ya. Terus bukaan lensa ya, dari ini diperhatikan juga ya, antara f berapa 2 apa 2/8 ya. Baik. Terus gunakan ISO. Nah, ini ISO juga ya, ini harus kita tentukan ISO-nya. Dari berapa ISO-nya kita harus bisa menaikkan ISO-nya. Baik. Terus hindari auto white balance ya. Baik. Setting background tidak boleh juga ya. Ya pastinya itu ya. Ini hanya trik-trik yang perlu kita perhatikan dari dalam penggunaan pemotretan di dalam ruangan atau indoor ya. Oke, terima kasih untuk Rizky Hartani. Ini ada tip-tip dari yang telah disampaikan, ini sumbernya sudah ada ya. Oke, ini bisa ya, sudah hampir sesuai ya. Oke, cukup baik. Oke, kita masuk lagi, kita masuk di Lia Pustasari, kita cek dulu ya. Sasari ini kita cek tentang foto penggunaan kamera foto indoor. Baik, kita pertama adalah sama ya, mendekat jendela pintu ya, sama boleh. Nah, indoor buka seperti ya, sama ya, intinya hampir sama saja cara penjelasannya ya. Oke, yang kedua atur cahaya buatan ya, boleh. Dari cahaya buatan ini paling penting sekali untuk menguasai dari cahaya ya. Terus atur speed ya, dan atau kecepatan waktu jepret ya, boleh. Nanti jadi di kecepatannya shutternya harus dikuasai dulu sebelum kita memotret. Terus bukaan lensa pun perlu diperhatikan ya, ini harus diperhatikan juga berapa besarnya ya. Oke, langsung ISO ya, ini ISO juga kita harus perhatikan untuk penggunaannya. Atau ini sama tadi ya, sudah hampir sama. Oke, setting background ya, sama hanya saja cara untuk penyajiannya yang mungkin harus berbeda ya. Baik, untuk settingan ini yang mungkin perlu kita perhatikan ya. Terima kasih ya untuk Lia Pustasari sudah mengirimkan tentang fotografi indoor ya. Oke, kita langsung lagi selanjutnya untuk Faris ya, Muhammad Faris ya, kita cek dulu untuk Muhammad Faris ini. Oke. Wah, kita coba cek penggunaan kamera untuk foto indoor ya. Kita coba cek. Biasanya dalam foto indoor cenderung gelap. ISO ya didekatkan, maka foto hasilnya gelap ya, boleh. Jadi ini ISO yang ditempatkan. Terus speed ya, nilai aperture ya, boleh. Auto ISO ya, ini ya, ini harus perhatikan juga ya, boleh. Pencahayaan ruangan lah, ini juga kita harus perhatikan juga untuk pencahayaan ruangan harus kita sesuaikan. Ya, jadi itu kabnya ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih untuk Muhammad Faris setelah memberikan suatu tanggapan tentang penggunaan foto indoor ya. Jadi ini sebenarnya foto indoor itu sebenarnya sih cara penyajiannya sama ya, tapi cara untuk ini mengonsep atau men-settingan itu boleh berbeda-beda ya. Oke, gitu. Terima kasih untuk Muhammad Faris. Saya lanjut aja sekarang ke teknik dari Tri Aji ya. Ya, Triaji, kita coba Triaji untuk ya, kita coba ya. Jadi untuk Triaji game yang ini tentang tekniknya. Oke, pertama dia tentang mengonsepnya ada teknologi kamera ya, karena kamera ISO dan sebagainya. Baik, selanjutnya ini bahas sekali ya, saya bawah ya. Oh iya. Oke, atur cahaya buatan ya, sama, ini hampir sama ya tadi ya. Ininya sama sih, hasil cara penyajiannya ya, harus dibedakan ya. Jadi mungkin perlu ditambahin lagi
cara peraturan cahaya buatan itu ada apa aja, mungkin lampu atau mungkin lighting atau mungkin tambah reflektor atau tambah apa bleed atau apalah, itu boleh kita tambahi ya. Terus atur speed ya, sama IC speed sama diafragmanya. Terus bukaan lensa pun perlu diperhatikan ya. Oke. Ya, terus apa namanya, gunakan ISO yang cukup untuk ya boleh. Nah, terus hindari auto. Oke. Intinya sama ya. Oke ya, hampir sama ya. Ya sebenarnya hampir sama sih ya, hanya saja cara penyajiannya mungkin perlu diperkaji lagi. Oke. Jadi ini beberapa yang sudah saya baca, yang sudah apa namanya mengirim dengan apa tepat waktu. Kalau yang belum mengirim waktu mungkin segera aja mengirim ya, untuk apa namanya dari pemaparannya di dalam apa presentasi ya. Oke. Nanti akan saya sajikan untuk videonya, untuk setelah ini akan saya tampilkan untuk video-video yang sudah presentasikan tentang apa yang ada di dalam apa namanya pemaparan ini ya. Oke. Gitu ya. Jadi yang belum saya baca ya mungkin apa namanya. Oke. Jadi untuk waktu ya, jadi waktu sampai kita tentukan tapi mungkin ketinggalan, jadi mohon maaf ya, belum saya sempat untuk bacanya ya gitu ya. Ini beberapa yang sudah mengirimkan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita coba untuk apa namanya melihat dari video yang telah disajikan teman-teman kita ya. Oke, jadi kita coba untuk apa namanya melihatnya dulu ya, untuk videonya. Jadi sebelum ke sana mungkin kita apa namanya iklan dulu ya. Baik, kita kembali lagi ya. Jadi kita langsung aja untuk apa namanya melihat video dari teman kita ya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Riki Hartasni dari kelas dosen grafis sore. Di sini saya akan mempresentasikan tips dan trik pengambilan foto indoor yang diambil dari sumber dari blog luna.id. Kini fotografi memang sudah menjadi hal yang lazim. Saking populernya, semua orang pun ingin mencoba mendalami kemampuan yang satu ini. Tapi karena banyaknya orang yang mencoba belajar fotografi, bukan berarti fotografi adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi ketika fotografi dipertemukan dengan ruang tertutup dan redup cahaya alias fotografi indoor. Tentu bukan perkara yang mudah. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tips-tips mengambil foto indoor. Yang pertama adalah 1. Mendekat ke jendela atau pintu. Yang namanya indoor, pasti sumber cahaya yang terlihat akan lebih sedikit dibandingkan dengan outdoor. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan sumber cahaya natural adalah dengan memanfaatkan jendela atau pintu rumah. Bahkan sumber cahaya yang datang dari jendela bisa kamu gunakan untuk eksperimen, ya karena arah cahaya yang cukup bervariatif, kamu bisa mencoba beberapa jepretan dengan letak objek dan kamera yang berbeda. 2. Atur cahaya buatan dengan cahaya natural. Selain sumber cahaya natural, pastinya kamu masih tetap memerlukan sumber cahaya buatan, baik dari flash kamera maupun lampu studio. Pastinya sumber cahaya buatan akan menjadi tools yang membantu para fotografer. 3. Atur shutter speed atau kecepatan jepret. Karena mendapatkan memasukkan cahaya yang terbatas, kamera akan memerlukan beberapa detik lebih lama untuk menjepret gambar. Karena memerlukan waktu lebih untuk menjepret, kamu pun terancam memiliki hasil foto yang kurang. Untuk menghindari hal ini, atur shutter speed kamera kamu menjadi 1:60. Untuk ukuran shutter speed 1:60 masih termasuk lama. Namun jika kamu menaikkan shutter speed ke 1/1000, mungkin hasil foto akan menjadi lebih gelap karena lensa kamera perlu waktu untuk menyimpan sumber cahaya setelah kamu memencet tombol jepret. Yang keempat adalah bukaan lensa pun perlu diperhatikan. Selain shutter speed, bukaan lensa alias aperture juga harus kamu perhatikan. Mirip dengan shutter speed, bukaan lensa juga mengatur tingkat cahaya yang keempat adalah bukaan lensa pun perlu diperhatikan. Selain shutter speed, bukaan lensa alias aperture juga harus diperhatikan.
Mirip dengan shutter speed, bukaan lensa juga mengatur tingkat cahaya yang masuk ke dalam lensa. Nah, semakin apertur, semakin jelas dan terang gambar yang dihasilkan. 5. Gunakan ISO yang cukup rendah. Memang dalam fotografi, ISO, aperture, dan shutter speed merupakan ketiga hal yang paling penting. Setelah mengatur shutter speed dan aperture, kamu harus mengatur ISO pada kamera. ISO digunakan untuk mengatur sensitivitas sensor cahaya. Jadi semakin tinggi ISO pada kamera, cahaya yang masuk pun akan langsung terdeteksi sehingga hasil jepretan menjadi lebih jelas. Yang keenam adalah hindari auto white balance. Untuk pengaturan warna, coba untuk menghindari fitur auto white balance. Umumnya fitur ini memang terkesan efisien, tapi ketika kamu menggunakan auto white balance, objek pada hasil jepretan akan terlihat kurang terang dan tajam. Maka dari itu, akan lebih baik ketika kamu mengatur tingkat cahaya yang diseimbangkan dengan warna objek, dijamin deh pasti hasil jepretan akan lebih tajam dan juga menggiurkan. Yang ketujuh adalah setting dan background tidak boleh dilupakan. Nah, hal terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah background, khususnya di videografi, di fotografi indoor dengan pilihan background dan setting yang cukup terbatas. Maka dari itu, pastikan kamu mempunyai background yang pas untuk objek yang kamu gunakan. Terima kasih dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspitasari dari Desain Grafis Sore. Oke, kali ini saya akan membagikan tips and trik cara penggunaan kamera untuk outdoor. Yang pertama, mendekat ke jendela atau pintu. Yang namanya indoor, pastinya sumber cahaya yang terlihat akan lebih sedikit dibandingkan dengan outdoor kan? Nah, salah satu cara untuk mendapatkan sumber cahaya natural atau dengan memanfaatkan jendela dengan pintu. Yang kedua, atur cahaya buatan dengan cahaya natural. Selain sumber cahaya natural, pastinya kamu masih tetap memerlukan sumber cahaya buatan, baik dari flash, kamera, maupun lampu studio. Pastinya sumber cahaya buatan atau menjadi tools yang membuat para fotografer. Oke. Yang ketiga, shutter speed and kecepatan jepret. Karena mendapatkan masukan cahaya yang terbatas, kamera akan memerlukan beberapa detik lama untuk menjepret gambar. Karena memerlukan waktu lebih lama untuk menjepret, kamu pun terancam memiliki foto yang hasilnya buram. Oke, yang keempat, bukaan lensa pun perlu diperhatikan. Selain shutter speed, bukaan lensa atau aperture juga harus kamu perhatikan. Mirip dengan shutter speed, bukaan lensa juga mengatur tingkat cahaya yang masuk ke dalam lensa. Nah, semakin tinggi aperture, semakin jelas dan terang gambar yang dihasilkan. Oke, ISO yang cukup rendah. Memang dalam fotografi, ISO, aperture, dan shutter speed merupakan ketiga hal yang paling penting. Setelah mengatur shutter speed dan aperture, kamu harus mengatur ISO pada kamera. ISO digunakan untuk mengatur sensitivitas sensor cahaya. Jadi, semakin tinggi ISO pada kamera, cahaya yang masuk pun akan langsung terdeteksi sehingga hasil jepretan menjadi lebih jelas. Yang keenam, hindari auto white blend. Untuk mengatur warna, coba untuk menghindari fitur atau white blend. Umumnya fitur ini memang terkesan efisien, tapi ketika kamu menggunakan auto white blend, objek pada hasil jepretan akan terlihat kurang terang dan tajam. Maka dari itu, akan lebih baik ketika kamu menggunakan atau mengatur tingkat cahaya yang diseimbangkan dengan warna objek. Dijamin deh pasti hasil jepretannya atau lebih tajam dan menggiurkan. Yang terakhir, setting dan background tidak boleh dilupakan ya. Nah, hal terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah background, khususnya di fotografi indoor dengan pilihan background dan setting yang cukup terbatas. Nah, maka dari itu pastikan kamu mempunyai background yang pas untuk objek yang kamu gunakan. Selain itu,
Pastikan juga background terlihat rapi. Yang namanya indoor pasti ada beberapa bagian yang harusnya tidak terlihat di hasil jepretan foto. Contohnya kabel-kabel terlilit yang mengganggu pemandangan. Oke, itu tips and tricks penggunaan kamera foto indoor. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiraj Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan teknik foto indoor. Teknik pertama yaitu kenali kamera Anda. Kenali kamera Anda. Maksudnya adalah mengetahui kelebihan serta kelemahan dari kamera Anda. Misalnya dengan mengetahui batas ISO pada kamera, kapan pencahayaannya mulai buram, serta membuat catatan untuk hal-hal tersebut. Maka Anda dapat meningkatkan kualitas ISO ke nilai tertinggi. Mengetahui kemampuan ISO pada kamera akan sangat membantu Anda dalam melakukan pemotretan pada malam hari. Kedua, atur cahaya buatan dengan cahaya natural fotografi. Selain sumber cahaya natural, pastinya kamu masih tetap memerlukan sumber cahaya buatan, baik dari flash, kamera maupun lampu studio. Pastinya sumber cahaya buatan akan menjadi tools yang membantu para fotografer. Yang penting atur balance antara cahaya buatan dengan cahaya natural. Komposisi cahaya pun harus kamu sesuaikan dengan warna objek. Jangan sampai hasil foto terlihat terlalu kuning karena warna objek yang kuning dipadu dengan cahaya yang terlalu banyak. Ketiga, atur shutter speed atau kecepatan jepret fotografi indoor. Karena mendapatkan masukan cahaya yang terbatas, kamera akan memerlukan beberapa detik lebih lama untuk menjepret gambar. Karena memerlukan waktu lebih untuk menjepret, kamu pun terancam memiliki hasil foto yang buram. Untuk menghindari hal ini, atur shutter speed kamera kamu menjadi 1:60. Untuk ukuran shutter speed 1:60 masih termasuk lama. Namun jika kamu menaikkan shutter speed ke 1:1000, mungkin hasil foto akan menjadi lebih gelap. Karena lensa kamera perlu waktu untuk menyimpan sumber cahaya setelah kamu memencet tombol jepret. 4. Bukaan lensa pun perlu diperhatikan. Selain shutter speed, bukaan lensa alias aparatur juga harus kamu perhatikan. Mirip dengan shutter speed, bukaan lensa juga mengatur tingkat cahaya yang masuk ke dalam lensa. Nah, semakin tinggi aparatur, semakin jelas dan terang gambar yang dihasilkan. Kelima, gunakan ISO yang cukup rendah. Memang dalam fotografi, ISO, aparatur, dan shutter speed merupakan 3 hal yang paling penting. Setelah mengatur shutter speed dan aparatur, kamu harus mengatur ISO pada kamera. ISO digunakan untuk mengatur sensitivitas sensor cahaya. Jadi semakin tinggi ISO pada kamera, cahaya yang masuk pun akan langsung terdeteksi sehingga hasil jepretan menjadi lebih jelas. 6. Hindari auto white balance untuk pengaturan warna. Coba untuk menghindari fitur auto white balance. Umumnya fitur ini memang terkesan efisien, tapi ketika kamu menggunakan auto white balance, objek pada hasil jepretan akan terlihat kurang terang dan tajam. Maka dari itu akan lebih baik ketika kamu mengatur tingkat cahaya yang diseimbangkan dengan warna objek. Dijamin deh, pasti hasil jepretan akan lebih tajam dan juga menggiurkan. 7. Setting dan background tidak boleh dilupakan. Nah, hal terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah background. Khususnya pada fotografi indoor dengan pilihan background dan setting yang cukup terbatas. Nah, maka dari itu
pastikan kamu punya background yang pas untuk objek yang kamu gunakan. Selain itu, pastikan juga background terlihat rapi. Yang namanya indoor pasti ada beberapa bagian yang seharusnya tidak terlihat di hasil jepretan foto. Contohnya kabel-kabel terlilit yang mengganggu pemandangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Setiawan dari kelas grafis sore akan membahas teknik fotografi yang berada di dalam ruangan. Nah, pertama-tama, kenali kamera Anda. Kenali kamera Anda seperti halnya Anda baru saja kenalan dengan cewek. Gitu ya. Maksudnya adalah mengetahui kelebihan serta kelemahan dari kamera Anda. Misalnya dengan mengetahui batas ISO kamera, kapan pencahayaan mulai buram, serta membuat catatan untuk hal-hal tersebut. Dengan kesadaran penuh bahwa setiap kamera dibuat dengan gaya dan tampilan yang berbeda, sehingga dapat menciptakan kebisingan yang lebih dalam pemotretan. Maka, mengenali kemampuan kamera Anda adalah sangat penting. Itulah sebabnya pelajari kamera Anda sebagaimana mestinya. Kedua, latar belakang. Untuk memulai pemotretan, pastikan bahwa posisi subjek Anda berada di depan cahaya, agar bisa membuat bayangan gelap yang pas atau cocok. Bayangan gelap yang dapat mempertahankan latar yang demikian. Anda dapat menggunakan hal apa saja yang dapat menahan bayangan gelap tersebut. Misalnya dengan menggunakan sebuah rak buku. Ketiga, cahaya yang penting dalam setiap pemotretan, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tanpa cahaya, foto yang dihasilkan terlihat mati atau kurang menarik. Karena itu, sebelum melakukan pemotretan, perhatikan komposisi cahaya yang akan digunakan. Tempatkanlah cahaya lampu yang ada dalam lokasi pemotretan sedikit di atas kepala model Anda. Posisikan lampu tersebut di samping kanan model Anda. Pengaturan cahaya lampu seperti ini dapat membuat foto Anda terlihat klasik serta menakjubkan. Keempat, shutter speed. Nah, aturlah shutter speed Anda relatif cepat, biasanya pada posisi 1:60 detik di f/28 dan ISO 500. 5. Tripod. Pakailah tripod untuk memaksimalkan fungsi kamera Anda agar tidak mengalami gangguan, karena dengan menggunakan bantuan tripod, memotret dalam ruangan akan lebih mudah serta memberikan hasil foto yang tajam dan menarik. Pastikan pengaturan dan menguji beberapa hal dalam kamera Anda seperti pencahayaan terhadap subjek, latar belakang dengan pengaturan umum lainnya. Jika Anda sudah puas dengan pengaturan yang Anda maksud, Anda dapat memulai sesi pemotretan. Adalah ide yang baik untuk selalu mendiskusikan pose dan ekspresi yang akan Anda gunakan dengan model Anda. Jadi, yang harus Anda lakukan di sini setiap saat sebelum pemotretan adalah mencoba setiap posisi pencahayaan yang berbeda dan melihat sudut pencahayaan yang cocok dengan keinginan Anda. Sudut pencahayaan tersebut meliputi sisi kanan, atas, sisi kiri, bawah, dan posisi belakang dari model Anda. Reflektor. Jangan lupa reflektor juga sangat berpengaruh dalam kamera ya. Cahaya dalam jumlah yang besar dapat menciptakan bayangan yang tidak diinginkan, juga merusak pemotretan di dalam ruangan yang sedang Anda lakukan. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Gunakan reflektor, alat pantul cahaya pada sisi yang berlawanan dengan sumber cahaya, karena reflektor berfungsi untuk memastikan cahaya yang diperoleh kepada subjek dalam jumlah yang pas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Yuliana Asti, saya dari kelas grafis. Di sini saya akan mempresentasikan teknik bagaimana saya merakit kipas angin dengan baik dan benar. Silahkan menonton videonya, selamat menyaksikan. Di sini saya sudah mempunyai kipas angin yang sudah saya perateli sebelumnya, dan alat yang saya gunakan hanya menggunakan dari kecil ini. Oke, kita mulai. Pertama, kalian harus masukkan kerangka kipas ini ke dalam kipas angin. Syaratnya lubang ini harus sesuai dengan pentul yang ada di sini ya. Kalian masukkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian masukkan juga kerangka ini. Tapi kalian memutarnya harus sesuai dengan arah jarum jam. Harus kenceng ya. Ya, lalu kalian ambil baling-balingnya, kita masukkan juga seperti ini. Kemudian kalian harus ambil tutup ini yang warna hitam, kalian masukkan juga, kalian masukkan di sini dengan syarat memutarnya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Jika sudah, kalian harus memasukkan kerangka kipas ini dan kita tutup seperti ini. Nah, ini ya, dengan syarat ininya harus benar-benar masuk ke dalam lingkaran yang biru-biru ini. Nah, ini benar-benar masuk gini ya. Maaf, benar-benar masuk ini. Setelah itu baut di sini kalian harus kencangkan menggunakan draying. Oke, saya kencangkan dulu. Nah, kalau udah gini, kipas angin sudah selesai dirakit dan menjadi satu kesatuan yang sangat indah ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu cara memasang kipas angin dengan baik dan benar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kurnia Dermawan dari Stekom Desain Grafis. Di sini saya akan membuat video tutorial cara memasang kabel roll. Di sini kita mempersiapkan kabel, coblosan ini, terus alat tray seperti biasa. Pertama-tama kita buka ininya. Lalu kita bersihkan kabel terlebih dahulu biar nantinya listrik bisa menyambung dengan rata. Kita langsung pasang di sini seperti biasa di sini. Dan kita ambil ini. Masukkan. Kabel harus masuk agar listrik nanti bisa menyala.
satu sama dengan yang saya pengen masukkan, dan kabel terus masuk. Putar ke kanan. Lalu lebih kita pasangin dulu agar kabel tidak lari kemana-mana. Satu pasang garis sejajar. Lalu kita pasang tutupnya. Pastikan tidak kebalik. Dan yang sini harus pasang. Dan kita masukkan baut-bautnya. Dan kita kencangkan. Kita kencangkan semua. Dan setelah itu kita coba. Kasih aliran listrik dan kita mencoba untuk mengecas laptop. Tidak menyala dan coba untuk kita masuk. Dan sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Taro Mikron. Saya kuliah di
Istiqomuleri jurusan desain grafis kelas KGC sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mata kuliah fotografi 1, yaitu pengambilan gambar pada objek atau cahaya yang gelap atau low light. Yang pertama, kita harus ketahui dulu yang kita ambil apakah objek yang bergerak atau yang tidak bergerak. Untuk objek yang tidak bergerak, kita hanya cukup menggunakan bantuan alat yaitu tripod, dan tentunya kita pakai ISO yang rendah. Terus mengenai objek yang bergerak, kita akan menggunakan tripod dan stabilizer, dan tentunya agar menghasilkan kualitas gambar yang bagus, kita harus menggunakan bantuan flash atau cahaya, karena kita tujuannya untuk menggunakan ISO yang rendah. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Maupi dari kelas desain grafis sore. Saya akan memberikan beberapa tips penggunaan kamera di dalam ruangan. Yang pertama, kita harus mengenali kamera terlebih dahulu. Kelebihan serta kelemahan kamera itu kita harus mengetahui terlebih dahulu. Yang kedua, pencahayaan. Cahaya sangatlah penting dalam setiap pemotretan, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tanpa cahaya, foto yang dihasilkan terlihat mati atau kurang menarik. Karena itu, sebelum melakukan pemotretan, perhatikan komposisi cahaya yang akan digunakan. Yang ketiga, atur cahaya buatan dengan cahaya natural. Selain sumber cahaya natural, pastinya kamu masih tetap memerlukan sumber cahaya buatan, baik dari flash kamera maupun lampu studio. Pastinya sumber cahaya buatan akan menjadi tools yang membantu para fotografer. Yang keempat, atur shutter speed atau kecepatan jepret. Karena mendapatkan masukan cahaya yang terbatas, kamera akan memerlukan beberapa detik lebih lama untuk memotret gambar. Karena memerlukan waktu lebih untuk memotret, kamu harus terancam memiliki hasil foto yang buram. Untuk menghindari hal ini, atur shutter speed kamera kamu menjadi 1/60 untuk ukuran shutter straight 1/60. Masih termasuk lama, namun jika kamu menaikkan shutter speed ke 1/1000, mungkin hasil foto akan menjadi lebih gelap, karena lensa kamera perlu waktu untuk menyimpan sumber cahaya setelah kamu memotret tombol jepret. Yang kelima, bukan lensa pun perlu diperhatikan. Selain shutter speed, bukan lensa alias aperture juga harus kamu perhatikan. Mirip dengan shutter speed, bukan lensa juga mengatur tingkat cahaya yang masuk ke dalam lensa. Nah, semakin tinggi
aperture semakin jelas dan terang gambar yang dihasilkan. Yang keenam, gunakan ISO yang cukup rendah. Memang dalam fotografi ISO, aperture, dan shutter speed merupakan ketiga hal yang paling penting. Setelah mengatur shutter speed dan aperture, kamu harus mengatur ISO pada kamera. ISO digunakan untuk mengatur sensitivitas sensor cahaya, jadi semakin tinggi ISO pada kamera, cahaya yang masuk pun akan langsung terdeteksi sehingga hasil jepretan menjadi semakin jelas. Yang ketujuh, hindari auto white balance. Untuk pengaturan warna, coba untuk menghindari fitur auto white balance. Umumnya fitur ini memang terkesan efisien, tapi ketika kamu menggunakan auto white balance, objek pada hasil jepretan akan terlihat kurang terang dan tajam. Maka dari itu akan lebih baik ketika kamu mengatur tingkat cahaya yang diseimbangkan dengan warna objek. Dijamin oleh pasti hasil jepretan akan lebih tajam dan juga menggiurkan. Yang ke-8, jangan lupa setting dan background tidak boleh dilupakan. Nah, ini terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah background, khususnya di fotografi indoor. Dengan pilihan background dan setting yang cukup terbatas, nah maka dari itu pastikan kamu mempunyai background yang pas untuk objek yang kamu gunakan. Selain itu, pastikan juga background terlihat rapi. Yang namanya indoor pasti ada beberapa bagian yang seharusnya tidak terlihat hasil jepretan foto. Contohnya kabel-kabel terlilit yang mengganggu pemandangan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan dari video-video teman-teman kita yang tadi sudah mengumpulkan. Terima kasih untuk bergabung di dalam kuliah online ini untuk review tugas fotografi 1 tentang fotografi indoor ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di dalam kuliah online hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dihindari dari mara bahaya dari wabah ini ya yang sudah menyebar di Indonesia. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita selalu dijauhkan dari semua wabah COVID-19 tersebut ya. Semoga hari ini bermanfaat ya. Salam untuk keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.